Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok. Sesekali lihat ke bawah deh, mensyukuri nikmat. Gara-gara tadi aku jalan gak ngeliat ke bawah, jatuh ya. Tapi ternyata malah bilang alhamdulillah. Itu musibah Ustadz, aku sakit. Iyalah, belajar dari orang tua kita. Untung cuma jatuhnya di sini, bukan jatuh di luar. Untung giginya sakit cuma satu, tidak semuanya. Oh gitu ya. Kan gitu. Kalau gitu biar aku ngerasa untung terus gimana deh. Aku masih belum bisa ngerasa untung nih dengan kondisi tadi nih. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, baik izin semuanya Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah, tanpa menggurui, tanpa meledek, tanpa menghina atau tanpa menjelekkan sesuatu. Mohon maaf, tanpa menggurui, ketika terjadi ujian pada diri kita, harusnya tahapan-tahapan ini yang harus kita lewati. Senantiasa kami ingatkan, ketika diuji ada masalah, tahapan pertama reaksi kita adalah marah, sedih, emosi, itu wajar dari sisi kemanusiaan. Makanya ketika reaksi itu muncul, maka rubahlah posisi itu menjadi sabar. Makanya disuruh bersabar ketika dapat ujian. Walanabluwannakum bisa mendalah hobi wal ju'. Semua diuji dengan kehilangan, kekurangan, kematian. Semua akan diuji. Maka diuji dengan kekurangan harta, kurangnya harta, buah-buahan, jiwa, itu pasti diuji. Tunggu dulu. Setelah itu naik ke level berikutnya. Apa itu? Ridho atas ketentuan yang Allah berikan. Kalau kita mengeluarkan namanya ikhlas. Tapi ketika Allah berikan kepada kita harusnya ridho. Yang keempat adalah inilah yang tertinggi. Bersyukur ketika diuji. Makanya kalau orang kematian kadang ada acara namanya takziah kan. Ya, takziah. Supaya di dalam isi takziah itu banyak yang datang. Wah alhamdulillah banyak yang datang ya. Berarti banyak kebaikannya. Terus alhamdulillah orangnya baik. Sebutkanlah kebaikannya orang itu. Maka berubah dari marah, sabar, ridho. Akhirnya pada akhirnya di malam ke-7, di hari ke-40. Orang berkata alhamdulillah ya. Beliau orang baik. Makanya kata alhamdulillah ini muncul ketika diuji, itu muncul. Bisa insya Allah. Sepanjang kalau di Indonesia kita bersyukur sudah terbiasa. Untung jatuh tadi, untung tidak apa-apa, untung tidak berdarah, untung tidak kena sudutnya meja, kan gitu. Ya, Allah akan memberikan sesuatu kebaikan setelah datangnya musibah. Fa innamal yusri usra, innamal yusri usra. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan. Dan ingat, ketika Allah menguji, itu sebenarnya untuk menguji keimanan kita. Seberapa besar. Kadang-kadang gini, mohon maaf ya. Kenapa anak-anak dikasih ujian? Supaya bisa mengolah dirinya lagi. Mengetahui kadarnya. Kadang-kadang ujian itu penting. Ada ujian itu diuji. Ayo latihan dulu, latihan. Sehingga dia sudah bisa mahir. Allah bahkan dalam ujian itu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ingat yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badan, coba yakinkan pada diri kita. Sekali lagi, yakinkan pada diri kita, Allah lagi membersihkan saya. Kita ya, bukan ke orang lain ya. Jangan orang lain sabar ya, kau lagi digugurkan dosa-dosa. Salah. Kalau kepada orang lain kata Ustaz Sam apa Ustaz Sam? Kalau orang lain dikatakan Allah lagi mengangkat derajatmu. Tapi kalau kepada diri kita, aku mungkin ada masalah, sakit perutku, mungkin saya salah makan, kurang tidak mengatur diri. Jadi ini adalah bentuk kepedulian. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Oke, jadi bersyukur dulu deh. Untung jatuhnya di sini ya. Kalau di luar tiba-tiba parah kan apa segala macam. Di tangga jatuhnya, Aduh, di kamar mandi banyak sudut. Aduh, nauzubillah min zalik. Berarti bersyukur atas apapun yang kita dapat ya. Insya Allah ada sebenarnya ada hikmah ya di balik itu semua. Makanya tadi alhamdulillah untung di sini. Oh iya, untung di sini nggak di luar. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Alhamdulillah. Yuk kita belajar bersyukur meskipun alhamdulillah dulu ya. Karena ini kenapa kayak gitu, karena ya banyak pasti yang ngalamin. Aduh bicara masalah bersyukur nggak ngalamin sih. Tapi mungkin dari kisah ini kita bisa lebih belajar lagi. Katanya nih Habib Usman, ada kisah dari Nabi Sulaiman yang
berdoa itu memohon supaya diberi apa ya? Kemampuan untuk mensyukuri nikmat gitu. Mungkin kita bisa belajar dari situ. Aku mohon doanya kira-kira apa ya Habib Usman? Mohon penjelasannya Habib. Afwan Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki kerajaan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang besar, mewah, megah. Dan tidak ada kerajaan yang sebesar Nabi Sulaiman. Masya Allah, subhanallah. Dan juga hewan dan jin itu tunduk patuh kepadanya. Yang dimana Nabi Sulaiman juga bisa bicara kepada mereka semua. Itu adalah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Subhanallah. Dan salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah salah satunya berbicara dan bisa berbicara sama semut. Hewan kecil sekecil semut pun bisa berbicara. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berhenti melihat gerombolan semut yang berjalan. Raja semut itu bilang, ayo kabur semuanya ke lubang. Ada tentara Sulaiman, nanti kita keinjak, kita akan binasa, kita bahaya. Maka Nabi Sulaiman dan diabadikan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama," tersenyum, dohaka, tertawa, "min qauliha wa qala," mendengar perkataan semut tersebut bahwasanya Sulaiman tidak bermaksud ingin membinasakannya. Kata siapa? Kata Raja Semut itu bilang, dia nggak mau membinasakan kita. Karena apa? Karena ini kita makhluk kecil yang nggak kelihatan, wajar seperti ini. Maka Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa dan berdoa. Kita berharap doa ini bisa kita amalkan. Ini bisa juga Allah berikan rezeki kepada kita semua. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Dan juga siapa orang yang membaca doa ini, insya Allah diberikan rezeki yang berkah, yang halal. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham. Minta berharap kepada Allah, dikasih ilham kepada Allah untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi berharap, ya Allah, aku ini menjadi hamba yang bersyukur atas rahmat yang Kau berikan kepada aku. Menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah. Menjadi hamba, yakni hamba yang tahu diri. Kami makhluk, kami hina. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Kau berikan, yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Dan Engkau berikan kepada ibu bapak kami ya Allah. Alhamdulillah, Engkau berikan anugerah yang besar kepada orang tua kami ya Allah. Kami ini adalah anak. Saya selalu mendoakan atau kami semua mendoakan orang tua kami ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sebagaimana orang tua kami dari kecil mengurus kami, merawat kami, berikanlah keberkahan, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dan jadikanlah daripadanya kalau misalkan udah meninggal, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Itulah doa yang kami panjatkan. Ya Allah, masukkanlah kami dalam rahmat-Mu. Berharap agar kami mendapatkan rahmat ya Allah. Dan mendapatkan atau digolongkan menjadi hamba-hamba yang saleh. Subhanallah, orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih akan didatangkan petunjuk dan jalan ataupun cara oleh Allah untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Nabi Sulaiman berdoa, berharap akan kebahagiaan, yakni kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dunia sementara, tapi Nabi Sulaiman berharap kekal abadi selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar selalu berdoa, mencari ridhonya Allah dan berharap akan surganya Allah. Dunia sesaat. Masya Allah, kalau gitu langsung mau aku amalin Habib doanya. Bismillah. Kadang masih suka keras hati aku kalau untuk bersyukur, tapi insya Allah dengan baca doa ini kali ya Habib ya. Betul. Kita bisa lebih bersyukur. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Oh ada lagi nih, kadang kalau misalnya pasti jamaah juga suka ngeliat ya, ada orang yang lagi kena masalah atau lagi bersyukur. Ada tuh postingan-postingan surat ini Ustadz Syam. Surat apa? Yang surat Ar-Rahman itu loh yang Fabi Ayi ala Rabbikuma tukadziban itu ya. Itu apa artinya Ustadz? Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang mana lagi kah yang kalian berdua dustakan? Wah itu Berdua tuh siapa berdua? Siapa ya? Aku. Iya kan banyak yang suka posting kayak gitu. Dan katanya di Ar-Rahman kan berkali-kali. Aku suka kalau baca suratnya suka berkali-kali. Itu maknanya apa sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Uthman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dimulai dari ayat 13 surah Ar-Rahman sampai dengan akhir surah sebanyak 31 kali diulang kalimat atau ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian berdua yang mana lagikah yang kalian dustakan. Ada khitabnya situ kuma. Kuma yakni dua orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mufassir mengatakan dua orang yang diajak bicara sama Allah ini adalah manusia dan jin. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu kitab lintas alam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk manusia, tapi Al-Quran juga diturunkan untuk golongan jin. Maka mereka berdua ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala al-istifham, tapi maknanya adalah untuk menetapkan, ya. Istifham maknanya adalah bertanya. Jadi kalimatnya itu bertanya, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Tapi itu bukan pertanyaan sebenarnya. Tapi penetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana seakan-akan menyinggung, yang mana yang kau dustakan. Tapi Allah menjelaskan kalian itu benar-benar mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang pertama, kenapa diulang-ulang? Karena memang sering kali kita lupa untuk bersyukur. Makanya diulang-ulang terus sama Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau akan dustakan? Nikmat Tuhan apa lagi yang kau dustakan? Yang kedua, agar apa? Agar menjelaskan kepada kita betapa pentingnya orang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam riwayat disebutkan pernah membacakan ayat ini. Pernah membacakan surah Ar-Rahman ini full satu surah. Nabi bacakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ila akhir surah Nabi bacakan. Setelah membaca surah ini Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat yang hadir, saya kecewa sama kalian. Wah, Nabi kok bisa kecewa? Kata Nabi SAW, kalian ini mendengarkan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi kalian hanya terdiam membisu, enggak ada respon. Sedangkan para jin ketika mereka mendengarkan ayat ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka langsung menjawab dengan mengatakan, ya Tuhan kami, nikmat-Mu banyak dan kami benar-benar mendustakannya, maka terpujilah Engkau wahai Allah. Nah, jin saja merespon daripada ayat ini, sedangkan manusia terkadang sudah diulang-ulangi ayatnya, sudah dijelaskan ayatnya, masih berlalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini bisa menjadikan jin lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Kenapa? Ada ayat Allah mereka merespon. Sedangkan kita kadang-kadang tidak meresponnya. Maka maknanya apa? Supaya kita merespon dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk nikmatnya yaitu Al-Quran yang sangat mulia. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Makanya diulang-ulangnya banyak ya Ustaz ya. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya. Yuk kita respon, kita belajar lebih baik lagi pada hari ini jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi Instagram Islam itu Indah. Kita hubungkan lagi dengan TV jamaah yang ada di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah. Ini postingannya sesekali lihat ke bawah deh, mensyukuri nikmat. Kita buka komentarnya. Aku bacain ya dari MRSH 244. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, saya pernah dengar kalau bersyukur itu mudah diucapkan seperti mengucapkan Alhamdulillah. Namun susah dalam diimplementasikan. Itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Oke, dijawab melalui tausiah ya sama guru kita Habib Usman. Habib mohon jawabannya Habib. Afwan Mas Soni, afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata bersyukur itu sulit dan tidak mudah. Sulit bersyukur. Mungkin syaitan yang mengganggunya. Atau karena dia memakan duit yang haram.
masuk ke dalam dirinya, ke dagingnya, ke darahnya, sehingga dia sulit untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah sifatnya para nabi. Oh, wajar orang awam ini sulit untuk bersyukur. Karena apa? Sifatnya para nabi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah menyebutnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi Ustaz Maulana sampaikan, alhamdulillah, sedikit ataupun banyaknya, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kebanyakan orang kalau dikasih duit 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, wah bersyukur Masya Allah. 10 juta, alhamdulillah. Dapat 100 juta, subhanallah. 1 miliar pingsan. Enggak, intinya adalah berterima kasih yang luar biasa. Tapi besoknya ada yang ngasih dia 5 ribu, 2 ribu, taruh aja. Enggak merasa enggak dihargain, enggak berterima kasih. Iya. Yang enggak terima kasih inilah yang merupakan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan, sedikit itu ujian dari Allah. Sedikit itu cobaan dari Allah. Dia enggak mau ambil, dia enggak terima kasih. Itulah azab yang Allah taala berikan kepadanya. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Dengan melalui lisan, dengan melalui pujian dan mengucapkan kesadaran dirinya, ini adalah bentuk daripada nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, subhanallah, masya Allah, terima kasih ya Mas Soni udah ngasih saya, misalkan kayak gitu. Makasih Ustadz Maulana udah ngasih saya, ya kan, misalkan seperti itu, contoh misalkan. Alhamdulillah ya Allah, Mas Soni ini adalah bentuk daripada perantaranya Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Tetap rezeki itu dari Allah. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang Kau berikan hari ini. Bahwasanya ya Allah, saya mendapatkan nikmat tersebut karena melalui ridha-Mu ya Allah. Hatinya, pikirannya, kesaksian dirinya, bahwasanya ya Allah aku cinta kepadamu, aku ridha atas ketetapan yang Kau berikan. Mau Ustadz Maulana dapat duitnya sebanyak apapun, alhamdulillah. Mau Sony dapat duit sebanyak apapun, alhamdulillah. Itu merupakan rezekinya. Kita nggak perlu bilang, wah kenapa dia yang dapat, kenapa nggak saya? Nggak boleh kayak gitu. Itu merupakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Bersyukur, mungkin ada rezeki kita yang di tempat yang lainnya. Manusia yang bersyukur, manusia yang terima kasih adalah apa? Adalah mereka yang akan diberikan kenikmatan besar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah mereka yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Sadar bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Sadar Allah Tuhan kita dan berterima kasihlah kepada siapa? Kepada siapapun yang dikasih. Misalkan contoh nih, Ustadz Maulana, Ustadz Syam ngasih kepada kita mau kue mau apapun, terima kasih alhamdulillah. Tapi tetap ingat Allah yang memberikannya, alhamdulillah ya Allah, ini bentuk pujian kepada Allah dan bertambah tingkatan ibadahnya karena bentuk terima kasih kepada Allah. Ini adalah bentuk hal yang luar biasa. Dapat, alhamdulillah, ibadahnya makin bagus lagi, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya baru dapat nih kemarin. Dapat apaan? Dapat hadiah dari saudara saya, dari teman saya, dari siapapun. Sujud syukur kepada Allah. Mau makanan sedikit apapun, itu adalah yang Allah berikan. Terima kasih ya Allah. Dan banyak ingat kepada Allah dengan berzikir. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. Setiap habis sholat 33 kali sekurang-kurangnya. Jadi kalau misalkan sholat dia membaca kalimat itu berarti dia adalah hamba yang bersyukur. Kalau dia bisa 100 kali, 200 kali, hamba yang sangat bersyukur. Bisa 1000 kali, luar biasa. Masya Allah, jazakallah khair Habib Usman. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana ya, abis ini aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang udah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.